Unjuk rasa buruh bongkar muat tuntut uang sisa hasil usaha di Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara nyaris ricuh. Para buruh nyaris menyandra ASN Dinas Koperasi lantaran merasa diabaikan. Buruh bongkar muat yang tergabung dalam Tenaga Bongkar Muat Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor Dinas Koperasi Sultra. Mereka merangsek masuk bahkan nyaris menyandra seorang ASN karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara. Beruntung aksi penyanderaan digagalkan polisi. Massa menuntut Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara memberikan uang sisa hasil usaha yang belum diberikan selama 3 tahun senilai 800 juta rupiah kepada 150 anggota koperasi. Intinya adalah kami datang untuk menuntut hak kami. SHU yang diberikan 2 kali memang pernah, tapi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Tunas Bangsa Mandiri. Ya, di sini kan kita fleksibel ya, sesuai dengan hasil kerja, karena setiap tahun itu kan berbeda-beda penghasilannya. Kita minimalkan saja Pak, setiap bulan itu biasanya kalau keadaan normal itu 200 juta per bulannya. Jadi kalau 1 tahun itu 2,4 M. Ya. Buruh meminta agar Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara diperiksa karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran koperasi senilai ratusan juta rupiah. Buruh mengancam akan berunjuk rasa kembali jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sebuah mobil dan truk terlibat adu banteng di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang luka berat dan terjepit badan kendaraan. Ini kawan kecelakaan laka lantas ini, orangnya terjepit di jalan. Tabrakan antara mobil pick-up dan truk terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana di Desa Gadingrejo, Pati, Jawa Tengah. Mobil pick-up yang dikemudikan Dimyati adu banteng dengan truk yang dikemudikan Eko Subianto. Akibat peristiwa ini, supir dan penumpang pick-up mengalami luka parah dan terjepit badan mobil. Setelah dievakuasi, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Fastabik Pati. Mukanya tidak kelihatan sama kaki. Tapi masih hidup. Masih di suatu. Enggak, saya yang dipilih pakai linggis. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Hatta, iNews melaporkan. Pemirsa, lurah perempuan yang mengaku dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara akhirnya minta maaf. Diduga kericuhan kedua tetangga ini dipicu persoalan pribadi. Walmaria Zaluhu, ibu lurah yang mengaku dianiaya oknum TNI saat operasi justisi Satgas Covid, minta maaf setelah menjalani pemeriksaan di Denpom. Walmaria mengaku persoalan terjadi bukan saat operasi justisi penegakan disiplin prokes penerapan PPKM level 4. Korban mengaku dipukul di depan rumah korban. Diduga antara kedua tetangga terjadi selisih paham persoalan pribadi. TNI juga masih memeriksa anggota TNI yang diduga memukul korban. Saya Walmaria Zaluhu atas nama Kelurahan Asuhan. Dengan ini memohon maaf apabila saya di dalam postingan saya di FB yang membawa kesatuan Satgas, di mana proses kejadiannya terjadi di rumah saya sendiri. Saya tahu itu adalah dampak dari tugas saya. Nah, ini motifnya apa dan akar permasalahannya apa dugaan pemukulan tadi? Ini masih didalami Denpom. Sebuah video viral di sosial media saat seorang lurah perempuan dianiaya oknum TNI di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa viral setelah korban mengunggah video penganiayaan di akun Facebooknya. Pada unggahan tertulis, oknum anggota TNI yang berdinas sebagai Babinsa di Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, korban mengaku dianiaya saat operasi justisi Satgas. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kenapa kau malam-malam bikin keributan?
Sarang tawon Vespa bersarang di rumah seorang warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran sempat kesulitan saat mengevakuasi tawon tersebut. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Senen mengevakuasi sebuah sarang tawon jenis Vespa afinis. Sarang tawon berukuran sekitar 60 cm ini menempel di sebuah kasur bekas yang disimpan pemiliknya di lantai 2 rumah. Sarang tawon tersebut dievakuasi karena telah menyerang seorang penghuni rumah hingga luka sobek pada bagian kepala. Kepala saya dihantam tawon, dalam hitungan detik kepala saya pusing, langsung saya turun ke bawah. Dalam waktu 3 hari saya pusing terus itu. Gitu. Petugas menyiramkan cairan pembasmi serangga dan memotong kerangka besi menggunakan gergaji mesin agar bisa mengevakuasi sarang tawon ini. Untuk kesulitan yang kita hadapi adalah sarang tawon berada di per atau di kasur spring bed yang banyak pernya. Jadi Usai dievakuasi, sarang tawon selanjutnya dibawa petugas ke kantor Sudin Pemadam Kebakaran Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas mencopot vandalisme atau selebaran yang ada di halte bus dan rambu lalu lintas. Petugas berdalih penempelan selebaran melanggar perda. Satu persatu petugas melepas selebaran yang tertempel di sejumlah halte dan rambu lalu lintas di Ciracas, Jakarta Timur. Selebaran bertuliskan "Dipaksa sehat di negara yang sakit" ditemukan di 50 lokasi. Pencopotan dilakukan karena melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Ya, saya kira dari kemarin kita sudah melakukannya malam minggu, itu kurang lebih antara 50-an lah, 50-an sampai sekarang ini tinggal tersisa beberapa titik aja. Sejak kemarin ditemukan sejak hari Sabtu. Sejak hari Sabtu khususnya di wilayah Kecamatan Ciracas. Mengantisipasi adanya aksi serupa, petugas akan terus melakukan patroli di lokasi-lokasi yang sebelumnya ditempeli selebaran tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Juliari dinyatakan bersalah menerima suap dalam perkara pengadaan bansos COVID-19. Sidang vonis dugaan kasus korupsi dana bansos dengan terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang ini, majelis hakim memvonis Juliari dengan pidana 12 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selain itu, Juliari juga diminta membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Hak politiknya juga dicabut selama 4 tahun usai selesai menjalani pidana pokok. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif 1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah. Sementara kuasa hukum Juliari menyatakan masih akan pikir-pikir terkait vonis yang dijatuhkan. Kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, sehingga nanti ada kesempatan yang cukup bagi kami untuk mempelajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain tadi yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Vonis terhadap Juliari lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun penjara. Hal yang memberatkan Juliari adalah karena korupsi dilakukan pada saat bencana non-alam pandemi COVID-19. Baik pihak terdakwa maupun JPU akan memberikan sikap dalam 7 hari kerja. Dari Jakarta, Rini Oktaviani, Yulia Lorena, Panji Saputra, iNews melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang dihukum 12 tahun penjara. KPK berharap putusan ini bisa memberikan efek jerah. Tentu KPK menghormati putusan majelis hakim yang menyatakan dakwaan tim jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jerah sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara. Sementara itu, kasus dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad KC bergulir ke ranah hukum. Polisi telah menerima 4 laporan yang terpusat di Bareskrim Mabes Polri. Kontroversi Muhammad KC terus bergulir. Hingga saat ini polisi telah menerima 4 laporan resmi terkait dugaan pelecehan agama oleh YouTuber ini. Seluruh laporan diproses secara terpusat di Bareskrim Mabes Polri. Dengan munculnya LP tersebut, tentunya penyidik Polri telah melakukan langkah-langkah mengambil tindakan-tindakan kepolisian dengan mengumpulkan barang bukti yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. YouTuber Muhammad KC menuai kecaman berbagai pihak. Ia melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang dianggap menistakan agama. Bareskrim Polri mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait YouTuber ini. Bahkan Muhammad KC telah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya. Muhammad KC, MUI mengecam. Gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Gak bisa jawab, lapor polisi. Majelis Ulama Indonesia meminta Muhammad KC segera diproses hukum karena telah menimbulkan keresahan. Beliau sebelumnya dengan namanya Muhammad, seagama dengan saya, tapi kemudian beliau, saya menduga pindah agama. Nah, siapa yang merusak jalan pikiran, nalar pikiran beliau, ini perlu ditelusuri dan sekaligus perlu diproses secara hukum agar tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Keliru itu, menyampaikan hak boleh, menyampaikan pendapat boleh, tapi kalau tidak beriman kepada yang bersangkutan, itu salah, itu sudah memberi penilaian yang salah. Karena apa? Tidak beriman. Sementara yang umat Islam yang beriman kepada ajaran Al-Quran, ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dihargai dia. Ketika masuk di situ, itulah yang menurut saya dari sisi ajaran agama dalam hukum Indonesia dimuat di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Gitu. Berarti ini poinnya sudah masuk penistaan agama, Pak? Menurut saya sudah masuk. Menteri Agama juga menegaskan bahwa penghinaan simbol agama termasuk pidana. Menteri Agama meminta para penceramah agama tidak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Tim Liputan iNews melaporkan.